warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Observasi 92, obrolan seru bervariasi. Kali ini kita akan membahas tentang tantrum. Nah, sesuai dengan judul yang di atas. Tapi sebelumnya saya mau setting suara dulu ya, biar suaranya lebih kedengaran dengan jelas. Sebentar. Kita setting dulu suaranya biar lebih jelas. Nah, kali ini kita mau bahas tentang tantrum pada anak berkebutuhan khusus. Biasanya kan saya sama narasumber mungkin ada beberapa yang nanya gitu ya. Tapi selama narasumber belum ada lagi untuk kita wawancara, atau ada juga yang reschedule. Jadi saya yang akan isi acara ini sendiri. Dan karena saya adalah seorang special need yang juga latar belakang saya di bimbingan konseling, jadi saya akan membagikan materi ya sesuai dengan jalur saya. Kalau saya di bimbingan konseling ya saya nggak akan jauh-jauh dari pendidikan. Dan kebetulan saya juga seorang penyandang, seorang special need, individu dengan special need, jadi saya juga tidak akan jauh-jauh dari materi special need gitu. Oke, ini ada Clarencatia. Clarencatia, halo. Ada Kak Ed Muti Tutu. Halo nih Kak Muti. Oke, sambil menunggu teman-temanku yang lain, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran ya. Nah, sesuai dengan judul yang di atas nih, pernah nggak nih ada yang pernah tantrum gitu ya? Tapi mungkin kayaknya kalau misalnya ngomongin tantrum itu identiknya sama anak-anak. Padahal sebetulnya tantrum juga bisa dialami oleh orang dewasa. Tantrumnya kalau orang dewasa kayaknya bukan guling-guling ya. Ada nggak, pernah nggak sih teman-teman lihat orang dewasa yang kalau marah tuh suka guling-guling gitu? Kayaknya kalau orang dewasa tuh tantrumnya lebih ke marah-marah atau misalnya lempar-lempar barang ya. Maksudnya misalnya nih ada barang ya udah lempar aja gitu ya. Kita ngomongin masalah tantrum tapi lebih dipersempit lagi tantrumnya itu pada anak berkebutuhan khusus. Iya ada Mbak Kokom, halo Mbak Kokom, ya, Aco Maria. Nah itu kayaknya kalau ngomongin tantrum sempitnya sama anak-anak, tapi kayak orang dewasa juga pernah sering tantrum ya. Saya juga kayaknya orang dewasa, termasuk saya kayaknya pernah tantrum juga gitu dalam hidup ini. Entah mungkin lempar barang atau misalnya perilaku-perilaku marah-marah ya, itu disebut tantrum gitu. Atau kalau bahasa orang bilangnya itu mengamuk gitu. Itu aku jadi malu ya ada Mbak Kokom di sini. Oke, jadi kita bahas dulu ya tantrum. Saya mau catatan nih biar nggak lupa poin-poinnya. Bentar, kita cari dulu materinya. Ini udah diringkas. Oke, kita bahas dulu ya. Definisi tantrum dulu deh. Kan ini ngomongin tantrum pada anak berkebutuhan khusus, sama nggak sih gitu. Nah, sebenarnya banyak tokoh yang mendefinisikan tantrumnya. Jadi mulai dari Harlock, kemudian ada lagi nanti banyak tokoh yang mendefinisikan tantrum. Tapi apa sih sebenarnya tantrum gitu? Kita kenalin dulu tantrum itu apa. Kalau di dalam psikologi, tantrum itu merupakan suatu ledakan emosi. Tadi kayak saya bilang nih, seperti amarah, frustasi, kecewaan, kesedihan, tapi dengan cara yang meluap-luap gitu. Nah, jadi emosinya itu bisa jadi dibarengi dengan perilaku-perilaku agresif seperti memukul, melempar barang, atau perilaku-perilaku yang sifatnya itu ini apa namanya merusak.
Ini ada F sama Wijaya. Ya, halo. Ya. Oke, kita bicara ke tantrum ya. Tantrum, tadi kita ngomongin tantrum pada anak special need atau anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi tantrum itu apa? Tantrum itu merupakan suatu perilaku emosi atau perilaku ledakan emosi gitu ya. Yang mana perilaku ini tuh terjadi secara misalnya bisa juga dengan perilaku agresif atau destruktif seperti merusak, melempar, bergulingan di lantai dan sebagainya. Nah, terus pengertian dari anak berkebutuhan khusus sendiri. Tadi kan kita udah bahas ya pengertian tantrum. Merupakan suatu luapan emosi ya, baik dengan cara menangis yang amat dalam ataupun marah-marah dengan cara memukul dan sebagainya. Terus apa hubungannya dengan anak berkebutuhan khusus? Nah, saya mau ini dulu nih, mau menekankan dulu. Nggak semua anak berkebutuhan khusus itu pasti akan mengalami gangguan emosi. Nggak semua. Hanya ada beberapa anak berkebutuhan khusus tertentu yang dia punya gangguan perilaku atau gangguan emosi. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus itu bukan cuma yang kelihatan secara fisik aja, tapi ada juga anak-anak yang dia punya perkembangan psikologis yang abnormal gitu, atau punya perkembangan mental yang tidak seperti anak-anak pada umumnya. Misalnya autis, ya, terus ada ADHD, atau ada lagi nanti anak-anak dengan gangguan conduct disorder atau anak-anak tunalaras disebutnya. Nah, itu beragam kategori anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan cuma yang dia terlihat secara fisik saja, tapi bisa jadi fisiknya normal, tapi secara perkembangan mental atau psikologisnya yang tidak sebagaimana pada umumnya. Nah, terus apa kaitannya dengan anak berkebutuhan khusus? Kok tantrum itu bisa diidentikan dengan anak berkebutuhan khusus? Nah, kira-kira menurut teman-teman kenapa nih? Mungkin kan kita sering identiknya, oh kalau anak tantrum tuh biasanya anak berkebutuhan khusus, sering ya begitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin tantrum, kalau sependek pengetahuan aku di dalam psikologi yang aku udah pelajarin gitu ya, tantrum itu sebenarnya normal. Jadi pada usia-usia tertentu ya, misalnya di usia 1 tahun sampai dia mungkin di usia prasekolah sampai dia masuk sekolah awal-awal di 5 atau 6 tahun gitu. Sebenarnya tantrum itu merupakan periodisasi perkembangan yang normal. Kenapa bagi anak-anak semua anak. Jadi bukan cuman anak-anak berkebutuhan khusus aja, tapi bagi anak-anak yang neurotipikal. Nah, cuman yang jadi masalah, kenapa kok ditekankannya pada anak berkebutuhan khusus? Nah, ini dia. Nah, ada anak-anak berkebutuhan khusus yang dia punya kesulitan berkomunikasi. Artinya dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Misalkan kalau kita nggak suka kan kita tahu ya. Misal kita bisa menyampaikan nih, aku tuh nggak suka gitu. Aku tuh kayak gini, aku tuh marah sama kamu, aku tuh kayak gini, aku tuh kesel gitu. Tapi ada beberapa anak berkebutuhan khusus tertentu di mana dia sulit untuk mengekspresikan kesedihannya dia melalui kata-kata atau dia sulit berkomunikasi sebagaimana anak pada umumnya. Sehingga yang terjadi adalah ketika dia sulit mengungkapkan isi hatinya dia yang ada di sini, akhirnya yang keluar adalah perilaku-perilaku agresif tadi. Atau bisa juga si anak ini melakukan tindakan agresif tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk berkomunikasi. Dulu, saya waktu umur 5 tahun, hobinya itu mencakar. Jadi kalau saya ketemu orang, hobi saya itu mencakar. Entah kenapa. Saya paling senang banget kalau yang namanya mencakar orang gitu. Nah, mungkin kalau bagi orang yang awam mikirnya, ih ini anak tuh nakal banget ya, masa ketemu orang kayak gitu, nggak sopan. Tapi padahal kalau bagi anak-anak ini, tujuan dia mau berkomunikasi. Dia pengen mungkin menyapa atau mengajak ngobrol, tapi tapi si anak itu nggak ngerti gimana sih cara berkomunikasi yang sesuai, cara berkomunikasi yang baik itu seperti apa gitu. Jadi akhirnya yang muncul adalah perilaku agresif. Nah, jadi begitu ya, kenapa tantrum seringkali dikaitkan dengan anak berkebutuhan khusus? Karena yang pertama, mereka bisa jadi punya hambatan komunikasi, jadinya mereka itu nggak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Seperti misalnya, dia nggak suka atau mengekspresikan rasa ketidaknyamanan dia gitu. Yang kedua, sebenarnya tujuan dari perilaku agresif ini bisa jadi bukan untuk menyakiti, tapi untuk dia say hi gitu dengan orang. Atau yang ketiga, bisa juga mungkin mereka
menginginkan sesuatu, atau ada juga yang namanya tujuan manipulatif. Sebenarnya manipulatif ini nanti akan kita bahas ya. Manipulatif itu bukan cuma sekadar untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tapi juga untuk anak-anak yang normal. Kadang manipulatif. Kita pun orang dewasa kayaknya manipulatif juga ya, kalau orang lain nggak memenuhi keinginan kita, terus kita melakukan berbagai cara supaya orang lain memenuhi keinginan kita. Itu salah satu bentuk dari manipulatif. Nah, tantrum ini juga merupakan bentuk dari manipulatif. Misalnya nih, ini anaknya pengen coklat, terus kita nggak bolehin gitu ya. Manipulatifnya dia adalah tantrum. Jadi dengan cara dia guling-guling, ya diharapkan sih orang tuanya bakalan ini ya, bakalan luluh gitu. Itu namanya manipulatif. Tapi manipulatifnya nggak sehat kalau gitu ya. Nah, terus kenapa sih kok penting banget buat kita ngomongin mendidik perilaku anak berkebutuhan khusus dan juga membahas tentang tantrum? Kenapa sih penting banget gitu ya? Karena beberapa anak berkebutuhan khusus kadang mempunyai masalah komunikasi, perilaku, kemudian interaksi sosial, dan sebagainya. Kalau kita, walaupun tantrum itu adalah bagian dari periode yang normal bagi usia tertentu, tapi kalau tantrum ini dibiarin, nah kadang kan orang tua itu suka cari pemakluman ya. Misalnya gini, ah maaf, maaf ya anak saya autis. Jadi kalau misalnya ada anak yang tiba-tiba ketemu makanan main rampas, terus dia apa? Kalau ketemu makanan tuh main ambil gitu di depan orang atau di muka umum. Kadang kita suka mencari pemakluman dengan kita bilang, aduh maaf ya anak saya mah emang autis gitu. Anak saya mah emang kayak gini, anak saya emang kayak gini gitu. Nah kalau itu dibiarkan secara terus-menerus, lalu pada saat anak ini besar, umur 12, 13, 14, 15, tantrumnya nggak dibenerin nih. Terus orang tua usianya udah semakin tua kan, kalau gitu siapa yang handle dia? Sedangkan kalau dia perilakunya agresif, mungkin kalau pada saat dulu anak-anak kita masih bisa handle dia dengan kita menahan tangannya, atau misalnya kita berusaha buat mendekap dia gitu kan, kita masih kuat tenaga kita gitu. Tapi gimana kalau misalnya ternyata orang tuanya pun udah semakin tua, anaknya juga udah semakin besar. Terus siapa yang mau handle anak ini kalau perilakunya masih tidak terkendali? Seperti tadi kalau di depan umum misalnya ada makanan main ambil, walaupun umurnya udah 10 tahun, 11 tahun loh, tapi ada anak-anak, nggak semua anak berkebutuhan khusus ya, tapi ada anak-anak berkebutuhan khusus ya, tertentu yang dia perilakunya tuh masih sangat-sangat kurang gitu, dalam hal ini masih harus dapat bimbingan lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita memaklumi, artinya aduh nggak apa-apa deh anak saya mukul karena anak saya autis, misalnya kayak gitu. Aduh nggak apa-apa ya anak saya mukul karena anak saya berkebutuhan khusus. Iya kalau misal kita masih ada. Atau kalau misal usia kita masih muda dan kita masih bisa handle dia pada saat kita tantrum. Kalau misalnya usia kita sudah tidak muda lagi, anak ini tenaganya udah lebih besar, apalagi anak cowok, dia tendang-tendang, umur dia udah 15-16 tahun, terus siapa yang nanti akan handle dia? Kayaknya nggak cukup satu orang ya buat handle anak ini. Jadi harus lebih dari satu orang. Itu pun ya kayaknya kita kena serang balik gitu. Jadi untuk mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi, maka intervensi perilaku itu harus dilakukan sejak dini. Nggak bisa tunggu anak gede deh. Ada tunggu anak begini, udah nggak apa-apa dia mah anak berkebutuhan khusus. Emang kayak gitu kali perilakunya. Nggak juga kayak gitu. Jadi penting banget buat melakukan intervensi sejak dini. Nah, yang kedua, kenapa materi itu penting? Ada lagi nih alasan berikutnya. Supaya anak-anak ini tuh jadi produktif pas mereka dewasa. Bayangin deh kalau orang tua sudah tidak ada lagi gitu ya. Kan orang tua nggak selamanya ada nih. Terus dia, entah dia tinggal sama saudaranya atau dia misalnya terjun ke dunia masyarakat. Kalau perilakunya masih agresif atau masih belum bisa terkendali, lalu bagaimana gitu penerimaan masyarakat terhadap dia? Jangan sampai ada juga yang karena frustrasi akhirnya dia dimasukin ke rumah sakit jiwa gitu. Jadi bagi saya adalah anak-anak ini nih masih bisa produktif sebenarnya. Jadi jangan sampai karena kita tidak mengintervensi perilakunya, akhirnya produktivitas si anak ini nih jadi terampas gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau orang tua tidak ada ya dengan perilakunya yang masih agresif, lalu siapa yang nanti mau akan memahami si anak ini gitu dengan perilakunya yang ganas gitu. Nah itu dia sih, jadi penting banget buat kita intervensi sejak
ini. Ada Kak Disha Shalihat. Disha Shalihat. Halo Kak. Oke. Jadi paham ya kenapa anak berkebutuhan khusus itu penting banget buat dapat intervensi perilaku karena beberapa dari mereka punya perilaku agresivitas yang akan menghambat perkembangan mereka gitu. Nah, terus yang ketiga adalah poin yang ketiga ini ketika kita berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus yang lagi agresif-agresifnya, penting banget kita buat melakukan analisis perilaku. Wah, apaan tuh analisis perilaku gitu ya? Jadi analisis perilaku ini kita harus bisa melakukan analisa, kenapa sih anak ini berperilaku agresif? Kenapa kok si anak ABK ini punya perilaku yang bermasalah gitu? Jadi penting banget buat kita ketahui dulu nih, apa sih yang mendahului? Apakah karena dia kalau ada di teorinya ABA, terapi ABA gitu ya. Saya pernah dengerin juga seminarnya. Apakah dia kepuasan sensorik? Jadi ada S, E, A, T. Ini ada 4 fungsi perilaku utama. 4 fungsi utama perilaku. Yang pertama ada S, kedua E, ketiga A, dan keempat adalah T. Ini ada singkatan ya. S itu adalah sensorik. Apakah dia melakukan itu untuk kepuasan sensoriknya? Misalnya pernah nggak sih lihat anak-anak ini kayak sering pukul-pukul kepala gitu? Atau misalnya dia sering membentur-benturkan kepala ke dinding gitu. Dengan dia bentur-benturin kok kayak nggak ada rasa sakit ya gitu. Nah, bisa jadi dia melakukan itu karena untuk memuaskan kebutuhan sensoriknya. Tapi dengan cara yang berbahaya. Kalau saya dulu juga sama berbahaya gitu. Jadi ada perilaku-perilaku saya yang sebetulnya untuk kepuasan sensorik aja gitu. Akibatnya saya merasa senang dengan saya melakukan itu. Jadi ada stimulus yang menyenangkan ya. Nah, yang kedua adalah E. Kira-kira E itu apa? E itu adalah singkatan dari escape. Apakah si anak ini berperilaku buruk karena dia ingin menghindari pekerjaan? Nah, misalnya nih, kita nyuruh dia buat nulis gitu ya. Terus dia tiba-tiba pukul-pukul atau misalnya robek-robek kertas, berarti tandanya dia menghindari yang namanya tugas-tugas. Nah, karena cara penanganannya pun berbeda gitu ya. Kemudian A, atensi. Apakah anak ini tantrumnya untuk meminta perhatian gitu ya, dengan dia berteriak-teriak sih diharapkan orang tuanya akan memperhatikan gitu ya. Atau tangible. Tangible itu akses, dia pengen akses ke benda ataupun barang-barang tertentu. Nah, karena masing-masing fungsi ini pasti berbeda-beda. Kalau untuk anak-anak yang sensorik, selain kita harus konsultasi dulu nih sama si terapisnya gitu. Kira-kira kenapa sih anak saya suka pukul-pukul kepala gitu kan? Cari alternatif. Jadi jangan cuma dilarang. Saya dulu untuk memuaskan sensorik saya sering kayak gini-gini gitu. Karena itu ada rasa menyenangkan gitu di kita. Nah, ibu saya pada saat melihat saya sering pukul-pukul kayak gitu-gitu, nggak langsung dimarahin, nggak langsung dilarang, tapi dikasih alternatif. Dikasih kegiatan atau dialihkan supaya dia tidak fokus ke tindakan yang membahayakan itu gitu. Kalau misalnya masalahnya di escape, dia menghindari tugas, jangan kasih hukuman yang membuat dia akhirnya berhasil buat menghindari tugas. Misalnya nih, dia nggak mau nulis, dia lempar-lempar, terus kita kayak gini, udahlah kamu bersihin aja kamar mandi. Akhirnya kan nggak belajar tuh. Nah, itu yang diharapkan gitu. Jadi, berusahalah untuk tetap ajak dia untuk mengerjakan tugas itu. Beri dia motivasi supaya dia bisa tetap mau menyelesaikan tugas itu gitu. Kalau masalahnya ada di atensi, dia tantrumnya untuk mencari perhatian gitu ya. Ya udah, kita berusaha seolah-olah kita nggak merhatiin dia gitu. Jadi kita berusaha buat abaikan perilakunya supaya dia belajar bahwa dengan cara begitu ya kita nggak akan memperhatikan dia. Tapi kita ajarin gimana sih caranya meminta perhatian dengan baik gitu. Kalau untuk tangible, kayaknya ribet ya. Gimana sih anak tantrum misalnya karena keinginannya tidak terpenuhi. Misalnya dia pengen es krim atau dia ingin sesuatu tapi tidak dipenuhi. Yang pertama itu adalah konsisten. Jadi mau itu anak ABK atau enggak ya kalau orang tuanya bilang enggak ya enggak gitu.
mungkin akan terkesan gimana ya, karena orang tua itu seringkali memperparah tantrumnya anak. Jadi kadang-kadang kita kalau anaknya minta es krim, boleh, terus pas anaknya nangis, dikasih. Nah, dengan kayak gitu, dia jadi paham nih, oh dengan kayak gitu, dengan cara aku nangis, dengan cara aku marah, dengan cara aku guling-guling di lantai, ibuku kasih aku es krim. Dia jadi paham tuh, kayak gitu, pola-polanya kayak gitu. Maka nanti dia akan ngulang lagi. Dia akan ngulang lagi. Oke, dengan cara baik-baik mamaku nggak mempan nih. Berarti aku harus teriak-teriak dulu baru aku dikasih. Jadi konsisten. Walaupun dia udah guling-guling, it's okay. Nggak apa-apa. Asalkan tempatnya aman gitu. Jadi kalau mama bilang enggak ya enggak gitu. Mau gimana pun caranya ya kalau enggak. Jadi jangan sampai kita kasih hadiah terhadap perilaku negatif anak ini. Nah, yang selain konsisten adalah biarkan dia untuk merilis emosinya. Kayak kita aja kalau lagi marah tuh kadang pengen sendiri ya, pengen aduh aku tuh butuh waktu. Nah, begitu juga dengan si anak, apalagi anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi biarkan si anak ini buat merilis emosinya gitu. Ya udah biarin aja selama tempatnya tidak membahayakan dan tempatnya aman, biarin dulu emosinya untuk mereda. Kalau ada salah satu psikolog, Eli Risman, kalau teman-teman pernah tahu gitu ya. Jadi beliau pernah bicara kalau anak dalam keadaan emosi yang nggak akan bisa dinasehati gitu. Jadi biarin aja buat dia merilis semua emosi-emosinya. Nah, terus kemudian bantu nih si anak ini untuk memahami dia tuh marahnya kenapa. Kadang-kadang kita tuh suka kayak gini nih kalau anak lagi nangis. Apa sih kamu tuh maunya apa? Terus anaknya diam. Terus kita nanya lagi nih, ini aja, kamu tuh maunya apa gitu kan? Terus anaknya diam. Ya iya apa sih mau kamu gitu. Itu kita sering banget kayak gitu kan tanpa kita sadari. Padahal sebenarnya si anak itu juga sebenarnya bingung gitu. Aku tuh marahnya kenapa sih? Aku tuh sedihnya kenapa sih? Apa karena aku frustasi? Jadi kita bantu dia buat, kamu marah ya? Kamu kenapa? Nggak nyaman ya? Kamu lapar ya? Kita bantu dia untuk membantu dia menemukan apa sih alasan aku marah gitu. Itu penting banget sih. Jadi jangan sampai kita, iya apa sih? Iya apa sih kamu tuh maunya? Apa sih kamu tuh maunya gitu ya? Kayak kadang dia juga nggak ngerti gitu kenapa. Apalagi pada anak-anak ABK yang punya keterbatasan komunikasi. Dia nggak akan bisa mengeluarkan secara gamblang kayak kita gitu kan. Nah, bantu anak untuk bisa mengekspresikan emosinya secara sehat. Jadi, ajarkan anak misal untuk relaksasi, yuk tarik nafas yuk gitu kan, kalau kamu lagi marah dan sebagainya. Kalau anaknya nonverbal, ada anak-anak berkebutuhan khusus yang dia nonverbal. Kalau seperti misalnya autistik, tapi autistik yang nonverbal. Ya ada kan, kita bisa komunikasi dengan misalnya dengan gambar atau dan sebagainya. Jadi tidak mesti anak itu kalau nonverbal ya udah nggak apa-apa dia mah emang nggak bisa berkomunikasi, nggak apa-apa kita maklumin, nggak seperti itu karena sekarang tuh ada banyak buat berkomunikasi walaupun anaknya tidak berbicara gitu. Jadi tidak menjadi alasan untuk akhirnya kita jadi memaklumi perilakunya. Ada first Tania Kayla. Halo Kayla, selamat selamat datang. Ini ada Kak Aisyah Cindy. Halo Kak Aisyah Cindy. Aku manggil apa ya? Oke, kita lagi bahas tantrum pada anak berkebutuhan khusus. Jadi itu tadi ya, bantu anak buat berkomunikasi. Kalau misalnya anak itu nonverbal, kita bisa kasih gambar atau alat-alat tertentu supaya anak ini tuh bisa mengungkapkan. Misalnya kalau dia mau susu, ya dia bisa tahu gitu. Oh, ini gambarnya gambar susu seperti itu. Nah, kalau dulu, saya juga dulu punya perilaku agresif. Jangankan ya, saya dulu misalnya suka memukul, uh, saya dulu suka mencubit dan lain sebagainya. Bahkan saudara saya saudara saya sendiri pun pernah jadi korban saya gitu. Karena saya dulu terkenal galak gitu kan. Nah, di sini sebetulnya peran orang tua balik lagi ya. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus yang kelihatannya agresif, yang pertama adalah kita mencontohkan itu enggak. Jadi jangan-jangan dia juga belajar dari kita gitu.
Karena kita kalau marah seringnya mukul, atau kita kalau marah seringnya mencubit, akhirnya dia meng-copy paste itu gitu. Oh, mamaku atau papaku kalau marah-marah itu mencubit, jadi aku boleh gitu. Atau kita ajarkan dia, jangan-jangan alasan dia buat memukul, mencubit itu karena dia nggak paham perilaku yang boleh itu kayak gimana. Makanya anak berkebutuhan khusus ini harus diajarkan batasan-batasan yang jelas. Yang boleh ini, yang tidak boleh ini. Yang harus dilakukan ini, yang tidak boleh dilakukan ini. Seperti itu. Terapkan aturan dan juga batasan yang jelas. Kalau kita menerapkan aturannya pada saat anak itu besar, itu akan beda lagi ceritanya. Kadang ada orang tua yang kayak gini, udahlah nggak apa-apa, saya treatment keluarganya untuk memaklumi perilaku dia, karena dia punya label ADHD, atau mungkin punya gangguan komunikasi, atau autis, dan sebagainya. Kita treat keluarganya untuk memahami perilaku agresifnya dia. Terus kita nggak akan bisa menjamin ketika misalnya orang tua itu sudah tidak ada, apakah keluarganya bisa memahami seperti orang tua memahami anak atau tidak gitu. Karena kan keluarga itu, apalagi misalnya tante, om gitu, itu kan sense-nya, feel-nya akan beda ya daripada orang tua. Mungkin orang tua bisa memahami nih, kalau anaknya mukul, kalau anaknya cubit, ya udah nggak apa-apa, anak saya autis, anak saya berkebutuhan khusus, anak saya bla 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 gitu kan. Tapi belum tentu untuk orang-orang yang di luar gitu, entah mungkin om, tante, atau siapapun, apalagi mereka tidak tahu sama sekali dunia ABK, dunia anak berkebutuhan khusus itu seperti apa. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita kasih intervensi sedari dini gitu. Gimana supaya dia bisa disiplin, terus dia bisa diterima di masyarakat. Artinya dia bisa masuk ke mainstreamnya anak normal, ngerti? Jadi anak-anak autis, misal contoh anak-anak autis nih, karena yang sering biasanya kelihatan tantrum biasanya pada anak-anak autis gitu ya. Misalnya anak-anak autis nih, anak-anak autis itu dia bisa berperilaku, artinya dia bisa terjun ke mainstream orang-orang normal, tapi harus dari orang tuanya dulu. Harus benar-benar punya proses yang panjang, entah itu kedisiplinan atau pendidikan perilaku sejak dini gitu. Karena ada akhirnya kalau perilaku tantrum ini nggak ditangani sampai gede, takutnya dikhawatirkan kan, namanya anak kalau udah gede, usia kita nggak muda lagi, dan banyak akhirnya mereka yang dikasih obat penenang, dibawa ke rumah sakit jiwa, yang sebetulnya mereka itu bukan dikatakan gila tanda kutip ya, hilang akal tanda kutip, tidak. Mereka tuh sebenarnya masih normal gitu. Cuma masalahnya adalah karena kitanya yang mengabaikan perilaku tantrumnya ini, artinya kita masih menganggap ini sebagai sebuah pemakluman, ya jadinya ya sampai gede gitu. Gitu. Ini ada mamaku komen dikasih emoticon. Boleh mama mungkin sharing juga gitu, sebagai orang tua dengan anak ABK itu harus seperti apa. Karena saya juga ada hambatan komunikasi loh teman-teman. Jadi kenapa saya bisa berbicara seperti ini terkait dengan anak-anak yang punya masalah perilaku dan komunikasi, karena saya pun mengalami. Nah, kalau teman-teman lihat saya di Instagram, mungkin nggak akan ngerti ya maksudnya apa. Jadi, dulu saya punya juga gitu. Jadi, kalau misalnya diajak ngobrol tuh nggak bisa nyambung, saya nggak bisa mengungkapkan apa yang saya mau, terus saya sering menempatkan emosi sesuai tidak pada tempatnya. Jadi, kalau ada orang yang tertawa, saya bisa sedih. Kalau ada orang yang sedih, saya bisa ketawa gitu. Atau saya juga punya perilaku autistik, saya sering gini-gini, goyang-goyang tangan, gini-gini, tepuk-tepuk tangan, atau perilaku-perilaku yang lainnya. Sebenarnya saya ada di situ dan pernah terapi juga. Tapi saya cuma mikir gini, kondisi anak entah itu autis atau label-label apapun nggak akan bisa sembuh dalam tanda kutip dia total ya. Tapi bagaimana supaya dia bisa memaintain kondisinya sampai gede. Ini akan terus ada sampai dia besar. Tapi dia bisa memaintain perilakunya dia kayak gitu. Kapan sih dia bisa memperlihatkan perilakunya? Kapan yang perilakunya itu nanti dulu deh. Kalau kita ada kepuasan untuk bergerak, kalau di tempat umum kita nggak akan diterima sama orang gitu. Jadi sama seperti orang-orang dengan gangguan jiwa, gangguan mental,
dia kan nggak sembuh secara total, tapi dia bisa memaintain ketika dia lagi cemas, ketika dia lagi sedih lah, saya pun juga sama. Jadi ada kalanya saya tidak hilang 100%, tapi saya memaintain nih, gimana nih supaya saya bisa mengendalikan diri saya, memaintain kecemasan saya, karena saya juga punya kegelisahan atau kecemasan yang saya sendiri juga nggak ngerti juga penyebabnya apa gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memaintain gitu. Karena untuk anak-anak seperti ini memang butuh intervensi yang benar-benar ketat gitu dari orang tuanya. Jadi antara ibu, antara ayah, antara keluarga itu harus satu iya satu kata. Jangan sampai ibunya konsisten nerapin aturan yang jelas, terus kemudian menerapkan kedisiplinan yang jelas, tapi ayahnya udah deh mah kasihan, udah deh mah ngalah aja mah gitu. Ya bapak-bapak ya. Jadi jangan sampai seperti itu, karena kalau nggak ada konsisten, si anak ini jadinya bingung gitu, yang mana yang harus saya ikuti, atau dia jadi cari pembelaan, oh sama papa kayaknya kalau papa lebih lemah ya gitu, bisa dijadiin bahan untuk manipulatif gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, apalagi pada anak-anak berkebutuhan khusus. Kadang-kadang kan kita nggak cuma mama sama ayah ya, kadang ada nenek, ada kakek, yang dimana kadang kalau orang tua udah bikin program tuh, kakek neneknya suka kayak gini nih, aduh jangan begitu kasihan, aduh coba sini dikasih aja, dikasih gitu ya. Bahkan ada anak-anak ABK yang dia diet gluten free, ke sugar free, kasein free dan turunannya gitu. Jadi dia kalau misalnya makan sama keluarga, dia bawa makanan sendiri gitu, dia nggak nyampur sama keluarganya. Karena ada beberapa anak yang kalau dia makan itu energinya tuh langsung berlebih banget gitu, dan akhirnya dia bener-bener yang secara emosi tuh nggak bisa kekontrol. Nah jadi untuk menghindari itu salah satunya menjaga makanan. Nah kadang-kadang keluarganya ini suka yang kayak, udahlah nggak apa-apa sekali aja gitu, udah nggak apa-apa ini masa dia makanannya kayak gini sih gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi, karena bagi beberapa anak yang punya alergi, artinya dia kalau makanan itu energinya jadi berlebihan banget, ya kita nggak boleh walaupun sekali, karena itu jadi kayak sakau gitu, kayak kita minum obat penenang, atau kita minum narkotik bisa kita pakai nih, nah itu jadi sakau gitu. Itulah yang terjadi pada mereka. Jadi harus satu iya satu kata dan juga satu aturan gitu. Kalau orang tua bilang enggak, ya enggak semua. Ada Kak Zahro. Oke. Oke ya, jadi gitu. Jadi urusan tantrum pada anak berkebutuhan khusus, yang pertama adalah konsisten. Jadi kalau orang tua bilang enggak, ya enggak gitu kan. Terus yang kedua, biarkan anak untuk merilis emosinya di tempat yang aman ya. Jadi kalau tempatnya berbahaya, ya kita tahan anak untuk supaya dia tidak menyakiti dirinya sendiri. Bantu anak nih untuk mengenali apa sih saya tuh marahnya kenapa, karena ada beberapa anak yang dia nggak ngerti dia tuh marahnya kenapa gitu. Terus bantu anak untuk bisa mengkomunikasikan emosinya secara sehat. Kadang ada anak-anak berkebutuhan khusus karena dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dia mau, apa yang dia tidak suka, sehingga luapan emosinya adalah tantrum atau marah gitu. Jadi bantu dia untuk bisa mengeluarkan emosi secara sehat. Kalau anak yang nggak bisa bicara atau anaknya nonverbal, kita berikan alternatif lain untuk dia bisa menyampaikan kemauannya dia, misalnya dengan gambar atau dengan alat-alat lainnya seperti itu. Nah, yang paling penting adalah disiplin atau terapkan aturan yang jelas dan batasan-batasan yang jelas terkait dengan boleh tidak, benar salah, atau perbuatan-perbuatan lainnya. Ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang walaupun umurnya udah 17 tahun, tapi tingkahnya kayak masih ada umur 6 tahun, 5 tahun gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ini harus benar-benar butuh pengawasan atau bimbingan yang ekstra untuk dia, setidaknya dia bisa berdaya gitu di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang terakhir, ada perilaku yang mirip tantrum, tapi sebetulnya bukannya tantrum yang gimana-gimana ya. Ada yang namanya sensoric meltdown, tapi bukannya tantrum kayak pengen dapat perhatian atau misalnya pengen barang-barang tertentu, bukan.
bedanya tantrum sama sensorik meltdown atau meltdown, kalau tantrum itu biasanya dia masih bisa kendaliin nih, dan dia sadar siapa yang dia lakukan gitu. Tapi kalau meltdown atau sensorik overload, itu dia nggak sadar dan biasanya dia out of control. Bukan maunya dia untuk begitu. Contohnya kayak teman-teman deh, saya kasih ilustrasi gini. Kita misalnya naik pesawat nih, beli pesawat 9 jam gitu ya, dengan negara yang berbeda atau mungkin 12 jam. 12 jam kita kan udah capek banget tuh ya di pesawat kan. Kita udah capek, terus ada jet lag juga lagi, dan kita harus menyesuaikan jam tidur kita dan sebagainya gitu kan. Nah itulah akhirnya kita jadi kayak overload gitu. Kita kelebihan stimulasi gitu kan. Nah begitu juga dengan yang terjadi pada anak-anak atau sebagian dari anak berkebutuhan khusus. Nah, meltdown ini biasanya dikarenakan karena dia punya sensorik yang over gitu. Stimulasi sensorik yang berlebihan. Kayak misalnya teman-teman kalau lagi dengerin Zoom, terus di luar ada suara musik, terus di mana nih misalnya di dapur atau di mana ada suara orang tua lagi ngobrol. Kita dengerin itu secara bersamaan dan dalam waktu yang lama. Nah, itu yang disebut dengan sensory overload. Cuman masalahnya kalau pada orang dewasa kan dia ngerti nih cara ngatasinnya kan. Dia bisa punya self defense mechanism yang lumayan baik gitu. Tapi kalau pada anak-anak, apalagi pada anak ABK yang dia tidak memahami, akhirnya yang dia reaksi dia adalah kayak orang tantrum gitu. Jadi munculnya tuh out of control gitu. Nah, tentu cara mengatasinya juga berbeda gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang kayak gini, apalagi yang punya masalah sensorik, karena ada juga anak-anak ABK yang dia takut sama suara-suara tertentu, entah itu ambulans, atau misalnya bayi nangis saja sama dia dipukul gitu kan, karena dia punya masalah di sensoriknya, di sensorik dalam menerima informasinya gitu. Saya juga takut gitu sama misalnya potongan-potongan musik, atau saya dulu nggak mau dengerin iklan TV, takut banget gitu kalau ngedengerin iklan TV. Nah itu karena kita punya masalah sensitif terhadap suara ataupun penglihatan kita ataupun apapun jenisnya. Nah kalau udah kayak gitu cara ngatasinnya beda sama tantrum yang tadi. Kalau tantrum yang jenis pertama yang tadi bukan dikarenakan meltdown, itu kita masih bisa bersikap tegas. Artinya ya kalau mama bilang enggak ya enggak gitu. Tapi kalau sensorik meltdown, perilakunya itu disebabkan karena dia meltdown, maka kita nggak bisa, ayo ya, nggak boleh nangis, nggak bisa. Tapi kita coba ajak dia buat ke tempat yang tenang. Artinya jangan bawa dia ke tempat-tempat yang banyak stimulasi atau banyak rangsangan gitu. Gimana nih supaya kita bawa dia ke tempat yang sepi, artinya dia jangan sampai dia terlalu banyak stimulasi di sana. Jadi kalau misalnya kita lagi di mall dan emang tempatnya berisik banget, ya cari apa itu di luar atau bawa dia masuk ke dalam mobil ya. Yang penting kita harus merelakan diri aja. Kita nggak bisa berbelanja dengan baik gitu kan, karena anak ini harus gitu ya. Gitu. Oke. Nah, itu ya. Jadi pembahasan tantrum pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tantrum karena misalnya dia ingin mencari perhatian, atau karena dia menginginkan barang, atau karena dia misalnya pengen menghindari suatu tugas gitu ya, atau misalnya dia frustrasi, atau dia mungkin punya kelelahan dan sebagainya. Atau yang kedua ada yang namanya meltdown. Meltdown yang tadi nih, dia terlalu banyak menerima stimulus sehingga di dalam otaknya tuh udah kayak gimana nih, mana nih yang harus diterima gitu, karena stimulusnya udah terlalu banyak. Nah, intinya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kita kira tantrum yang tadi yang pertama, tapi ternyata itu meltdown. Karena cara mengatasinya pun berbeda. Jadi jangan heran kalau teman-teman lihat anak berkebutuhan khusus yang dia bawa penutup telinga, itu karena dia untuk menghindari suara-suara dari luar. Mungkin bagi kita, itu suara-suara itu normal ya. Atau bagi anak berkebutuhan khusus tertentu nggak jadi masalah. Tapi ada sebagian anak ABK yang dia terganggu sama jenis-jenis suara tertentu. Entah itu suara ambulans, suara musik, suara keras, atau mungkin misalnya
pemadam kebakaran gitu ya dan sebagainya. Jadi kita jangan pernah kayak kok kayak gitu aja takut, enggak, karena masalah dia itu ada di sensoriknya gitu. Capek ya, kayaknya bahas ini harus berapa SKS kalau di kuliah pendidikan luar biasa. Nah, lanjut ya, kita bahas tentang pola asuh. Kalau sebaiknya pola asuh untuk anak ABK tuh kayak gimana sih gitu? Karena banyak orang tua yang bingung gitu kan, kayak ada yang pernah DM ke saya, gimana ya saya bisa mengasuh anak ini tuh harus kayak gimana gitu, gimana saya bisa sabar. Saya pikir ya itu adalah suatu perjuangan buat orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Pola asuh tuh kayak gimana sih? Nah, pola asuh itu saya ambil 3 ya. Kalau di dalam psikologi ada yang namanya pola asuh otoriter. Jadi dari namanya kayaknya serem ya, pola asuh otoriter gitu, yang otoritarian, yang segala sesuatu tuh ada di orang tua. Orang tua tuh mengontrol penuh lah ibaratnya. Orang tua juga nggak responsif. Pokoknya anak harus patuh. Yang ada itu hukuman, ancaman, dan sebagainya. Ada lagi tipe orang tua yang permisif. Permisif itu segalanya boleh. Nggak ada aturan. Anak mau apapun dikasih. Pokoknya enak deh gitu, kayak raja gitu kan. Pokoknya nggak ada aturan gitu, minim aturan. Dan biasanya orang tua yang permisif nggak konsisten gitu, dia besoknya ngomong apa terus besokannya balik lagi gitu. Ada lagi pola asuh otoritatif. Nah, ini sebenarnya pola asuh yang sehat, karena otoritatif itu dia menerapkan aturan yang jelas, tapi orang tua juga hangat gitu. Artinya bisa memberikan kehangatan, merespons kebutuhan anak, kemudian menciptakan komunikasi yang baik, yang nyaman dalam keluarga tuh, yang nggak nakutin gitu. Nah, itu sebenarnya yang lebih sehat itu adalah pola asuh yang ketiga. Karena kalau pola asuh yang pertama ya benar sih anaknya nurut gitu, tapi bisa jadi dia nurut karena takut gitu. Atau kalau pola asuh yang kedua ya jadi nggak ada aturan, jadi ya udah nggak ada aturan. Terus kalau orang tuanya nggak ada ya dia akan berperilaku semaunya dia gitu. Atau kalau pola asuh yang ketiga ini lebih baik gitu, karena orang tua menerapkan aturan tapi orang tua juga tetap menerapkan kehangatan, kenyamanan, dan juga senyum ramahnya yang manis gitu. Oke, oke, itu aja yang bisa saya bahas tentang tantrum pada anak berkebutuhan khusus gitu. Intinya sebenarnya untuk anak-anak ABK itu dia nggak butuh mainan mewah, atau misalnya dia nggak perlu orang tua harus punya uang untuk, karena ada juga saya harus kasih mainan apa ya buat anak saya. Bukan itu yang hal utama yang dia butuhkan gitu. Tapi dia cuma butuh satu sebetulnya. Dia cuma butuh itu kehadiran dan kasih orang tua tanpa syarat. Karena aura orang tua tuh ngaruh banget loh di mereka. Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu kayaknya punya perasaan yang lebih sensitif. Jadi kalau orang tuanya capek, apalagi capeknya gara-gara dia gitu ya, atau kalau orang tuanya misalnya lagi kesel, lagi frustrasi, dia pasti bisa ngerasain gitu. Walaupun dia nggak bilang nih, tapi hatinya dia bisa tahu sebetulnya keadaan orang tuanya tuh gimana. Makanya untuk membesarkan anak ABK, apalagi dia sering tantrum, ini benar-benar butuh perjuangan dan juga kesabaran yang lebih gitu. Karena kalau orang tua capek, lebih baik menghindar, karena kalau kita menampakkan di depan anak ya anak ini akan merasakan gitu betapa orang tua capek dengan dia gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal ini, kita jauh dulu dari anak kalau misalnya memang kita sudah merasa frustasi dan lain-lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah konsisten. Kalau bilang iya, iya. Kalau bilang enggak, enggak. Terus satu suara nih antara orang tua, kakek, nenek, om, tante, keluarga, dan sebagainya. Jadi harus satu suara. Ya. Nggak boleh beda-beda. Orang tuanya bilang A, ayahnya bilang B, neneknya bilang C, kakeknya bilang D, gitu ya. Siapa lagi lanjutin? Tantenya bilang E, gitu. Jadi nggak boleh beda-beda. Jadi harus satu suara. Kalau orang tua punya program ini ya dijalanin di rumah, gitu. Hmm.
Nah, oke, kita bahas apa lagi? Bahas perilaku udah, mendidik perilaku juga udah kayaknya. Nah, iya penting banget nih. Buat tantrum itu harus dicegah ya, teman-teman. Cara mencegahnya adalah dengan cara ada beberapa anak berkebutuhan khusus, nggak semua, dia sulit menerima perubahan. Jadi misalnya nih, kalau dia punya rutinitas, dia akan lakuin itu gitu. Misalnya dia terbiasa mandi itu jam 8 pagi. Nah, dia akan lakuin itu jam 8 pagi. Kalau kita geser, setengah mati. Itu biasanya terjadi kepada anak-anak autis. Karena autis itu cenderung suka mengulang-ulang. Jadi dia suka rutinitas dan biasanya sangat-sangat rigid gitu. Jadi kalau dia udah A ya harus A. Nah, untuk menghindari misalnya kita mau keluar rumah atau misalnya kita mau ke suatu tempat yang boleh jadi nanti waktunya akan geser gitu ya. Bikin social story atau artinya kita kasih gambaran dulu nih ke dia, kita tuh pergi berapa lama, di sana tuh ada apa aja, nanti kamu bakalan nemuin apa aja, kita perginya berapa lama, kita di sana tuh ngapain aja gitu ya, supaya ya dia siap gitu. Atau kalaupun misalnya, kadang kan nggak semua kejadian itu bisa kita kendalikan. Ada kejadian yang kita nggak bisa kontrol. Entah itu di jalanan macet, atau dan lain sebagainya. Ya kita harus siap juga buat ngejelasin tuh. Gitu. Jadi pencegahan lebih baik menurut saya daripada cara mengobati gitu kan. Bukan menurut saya. Emang iya bener. Pencegahan itu lebih baik dari mengobati. Jadi makanya supaya tantrum ini nggak kejadian, ya kita harus tahu dulu anak kita tuh biasa tantrum gara-gara apa gitu. Tapi inget ya, jangan dimaklumi. Artinya kita jangan pernah ngegunain istilah ABK tuh buat pemaluan perilakunya dia gitu. Nggak apa-apa ya anak tante mah anak berkebutuhan khusus, jadi kalau dia mukul maklumin aja ya nggak begitu lah. Itu karena nggak semua orang loh buat maklumin di perilakunya dia kayak gitu gitu. Jadi kita boleh men-treat lingkungan, tapi kita juga treat anak kita supaya dia berperilaku secara adaptif. Jadi ketika kita menutup mata untuk selama-lamanya atau kita tidak ada di dunia ini, ya anak ini akan diterima karena dia punya perilaku yang adaptif gitu. Bayangin nggak sih kalau ada anak yang umur 30 masih suka gigit-gigitin botol atau misalnya dia marah suka pukul-pukul kepala kayak gini. Kalau orang tua itu kan pasti masih bisa nerima ya. Tapi gimana kalau yang keluarganya, adik-adiknya, atau kakaknya yang dia udah berkeluarga gitu. Terus keluarganya melihat si adiknya ini misalnya berperilaku demikian, bagaimana gitu. Nah itu sih kita harus perlu memikirkan jangka panjang juga ke depannya. Ya, iya ini ada Cika. Oke, assalamualaikum Rahel ya, waalaikumsalam. Nah, jadi gitu ya. Jadi intinya kalau untuk membesarkan anak-anak seperti ini harus konsisten, kompak, dan satu suara. Terus kalau kita mau ngelarang anak, jangan cuma dilarang. Dulu saya kerjaannya tuh kayak gini nih. Saya kayak gini-gini. Ya kalau di dalam bis, atau misalnya kita lagi ke mall, atau lagi kemana, saya kerjaannya suka kayak gini-gini. Kalau nggak kayak gini-gini, saya akan cemas gitu. Saya akan cemas kayak ada dorongan buat kita tuh bergerak, tepuk-tepuk tangan gitu. Nah, mama saya, ibu saya pada saat itu nggak hanya melarang, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Tapi kasih dong kegiatan. Biasanya untuk anak ABK, terutama anak-anak autis, dia harus punya kegiatan deh. Karena kalau enggak, ya tantrumnya akan jadi-jadi gitu. Jadi sebisa mungkin dia kalau dia lagi berperilaku misalnya dipukul-pukul kepala atau dia gimana-gimana, kasih dia kegiatan. Yang dia suka tuh apa? Supaya perhatiannya tuh teralih gitu. Karena kalau gini deh, kalau kita cuma ngelarang kayak jangan 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 kayak gitu kan. Terus aku harus apa dong gitu. Jadi makanya jangan cuma sekedar dilarang tapi coba dialihkan gitu kan, atau misalnya diajak sini sini yuk kita main yuk, kita nari yuk kayak gitu. Jadi berusaha untuk alihkan anak ini dari perilaku dia yang tadi tuh gitu. hmm.
Nah, itu ya. Jadi sebetulnya membesarkan anak berkebutuhan khusus itu nggak mudah, diperlukan hati seluas samudra untuk bisa memaintain anak ini, karena PR kita tuh nggak cuma anak ini lulus kuliah gitu. Masih ada PR-PR kita berikutnya, itu tergantung dari si derajatnya itu apa. Nah, pada intinya tantrum itu tidak hanya dialami oleh anak berkebutuhan khusus, tapi bisa dialami oleh semua anak. Bahkan orang dewasa pun bisa tantrum. Karena kan tadi yang saya bilang kalau tantrum itu merupakan suatu ledakan emosi atau perilaku amarah. Kalau anak-anak guling-guling, kalau orang dewasa kira-kira tantrumnya apa nih teman-teman? Kalau misalnya kayak teman-teman ini lagi marah gitu ya. Contoh, ada suami gitu. Suami baru pulang gitu kan. Istrinya masak gitu. Terus suaminya jajalin nih masakan istrinya. Tiba-tiba dia kayak marah-marah. Gimana sih kamu tuh masakannya gak enak gitu. Nah, bisa jadi ini gambaran dari bentuk tantrum gitu. Karena ya tadi gitu, mungkin kalau orang dewasa bentuknya bukan guling-guling, bukan bukan pukul-pukul kepala atau bukan nyakitin dirinya sendiri, tapi lebih ke marah-marah, entah itu melempar buku atau melempar barang atau apapun yang bisa dia dia pergunakan gitu. Tantrum tuh sebenarnya bisa kejadian di mana aja, baik di pusat perbelanjaan ataupun di rumah ataupun di mana. Dan tidak hanya kepada anak-anak atau tidak hanya kepada anak berkebutuhan khusus, tapi karena beberapa dari anak berkebutuhan khusus ini ada yang punya hambatan komunikasi, sehingga tantrum ini kerap menjadi bulan-bulanan nih, karena mereka kesulitan untuk menyampaikan apa sih yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, sehingga yang mereka tahu itu dengan cara memukul, dengan cara yang agresif seperti itu. Dan walaupun tantrum itu normal, tapi harus diintervensi sejak dini. Jangan sampai kita memaklumi atau kita memakai istilah-istilah nggak apa-apa anak tante autis, nggak apa-apa anak tante kayak gini, nggak. Tapi kita tetap harus intervensi sejak dini supaya intensitas tantrumnya ini bisa berkurang atau bisa jadi hilang gitu. Jadi bisa jadi dia tidak tantrum sama sekali. Hmm, oke. Okay. Sudah cukupkah gitu ya? Nanti minggu depan insya Allah kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Mungkin kita akan mendatangkan kembali narasumber, karena narasumber di sini bisa dokter, bisa psikolog, atau orang-orang tertentu yang dia punya suatu potensi gitu. Jadi bisa berbagai macam ragam. Dan kalau ada narasumber yang reschedule atau dia belum memiliki waktu luang, ya mau nggak mau saya yang harus mengisi acara ini gitu. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman, karena kita keterbatasan waktu dan saya juga ada satu hal lain. Jadi kita akhiri saja di sini. Dan terima kasih, saya tidak bisa sapa teman-teman satu persatu, tapi terima kasih buat yang telah bergabung di sini. Mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat, terutama untuk orang tua yang punya anak-anak ABK atau anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.